Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa rahmana fa innaka antal khairur rahimin. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim al-ifadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi wa amratihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan diberikan kesehatan sehingga pada sampai detik ini kita bisa masih terus memperbaiki diri, masih selalu terus berusaha untuk lebih baik daripada hari sebelumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah sehingga tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Sudah kita ketahui bersama bahwa di kalangan kita setiap akhir tahun ada satu amalan yang banyak dilakukan oleh orang di sekitar kita, yaitu membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun ini terlepas dari apakah di situ ada hadis sahih atau justru bahkan hadis dhaif, yang penting doa itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Doa itu tidak dilarang. Doa itu justru menjadi senjatanya orang mukmin. Semakin banyak seseorang berdoa, maka dia semakin kuat karena dia membawa banyak senjata, yaitu senjata doa. Di samping itu, orang yang banyak berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa orang tersebut sangat butuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama menganjurkan untuk menutup akhir tahun dengan bacaan doa, sebagaimana diajarkan oleh para ulama dan yang tersebut di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Ada doa akhir tahun yang bisa kita baca. Jadi walaupun ini semisal tidak ada hadis yang menjelaskan secara khusus tentang doa akhir tahun maupun doa awal tahun, akan tetapi doa sendiri itu tidak dilarang oleh Allah dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Di sisi yang lain, kita di dalam menghidupkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah bisa dengan apa saja. Amal soleh itu sangat banyak. Bisa dengan memperbanyak sholat, bisa dengan berpuasa, bisa dengan bersedekah, dan juga bisa dengan berdoa. Yang penting kita tidak membatasi harus dengan doa, dan ini adalah sesuatu yang termasuk syariat yang harus wajib kita laksanakan. Ini ijtihad dari para ulama, kita membaca doa akhir tahun. Agar apa? Agar kita bisa menutup tahun ini dengan penutup yang baik atau dengan penutup yang husnul khotimah, sehingga nantinya pada saat kita menghadap kepada Allah, pada saat ajal kita dijemput oleh malaikat Israel atas perintah Allah, kita juga bisa menutupnya dengan penutup yang baik. Ini adalah sebagai dalam rangka latihan kita untuk bisa husnul khotimah di akhir hidup kita. Akan saya bacakan doa akhir tahun dan akan saya sedikit jelaskan tentang isi dari doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teks doa akhir tahun sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyati
wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halimta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaik. Ya Allah, ma'amiltu min amalin, aku tidak beramal dari satu amal fisanatil madiyati, di dalam tahun yang telah lewat, tahun yang lalu. Walam tardahu, sedangkan engkau tidak meridhai amal itu. Wa nasituhu walam tansahu, aku bisa jadi lupa terhadap amal yang aku lakukan, akan tapi engkau tidak lupa terhadap apapun yang kami lakukan. Wa halim ta'ani ma'a qudratika ala uqubati, engkau selalu menerima maaf dan memaafkan kami, walaupun sebenarnya engkau mampu untuk menyiksa kami ketika kami tidak beramal, ketika kami melakukan dosa, ketika kami melakukan maksiat. Wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaik, dan engkau selalu memanggil kami untuk selalu bertaubat kepadamu setelah kami durhaka kepadamu. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli, ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepadamu dari amal-amal yang aku lakukan, atau bahkan dari dosa-dosa yang kami lakukan, dari maksiat yang kami lakukan. Faghfirli, maka ampunilah kami, ampunilah aku. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni. Ya Allah, aku tidak beramal dari amalan yang engkau ridhoi dan engkau menjanjikan di dalamnya sebuah pahala dan ampunan, maka terimalah semua yang aku lakukan. Wala taqta' raja'i minka, dan jangan engkau putus pengharapanku kepadamu, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doa akhir tahun, dibaca 3 kali setelah asar, dengan harapan kita bisa menutup tahun ini dengan penutup yang baik, yaitu kita berdoa memohon ampunan, kita menyesali segala kesalahan, segala dosa dan segala maksiat yang kita lakukan selama 1 tahun yang sudah berlalu. Ini isinya sangat luar biasa, sebuah bentuk pengakuan kesalahan kepada Allah, sehingga kemudian seandainya kita diampuni oleh Allah di akhir penghujung tahun ini, kita bisa membuka tahun berikutnya dengan pembukaan yang baik, karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada awal tahun, yaitu dibaca setelah maghrib, setelah sholat maghrib. Doanya adalah, saya bacakan dari kitab Kanzun Najah was Surur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal. As'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaih wal auna ala hadihin nafsil ammarati bisu' wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ayatal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini dibaca, doa awal tahun dibaca setelah maghrib sebanyak 3 kali. Ketika kita membaca doa ini sebanyak 3 kali, yaqra'uhu salasan fa inna syaitana yaqulu, sesungguhnya syaitan akan berkata, istamala ala nafsihi. Orang yang membaca doa tersebut sedang mengamankan dirinya sendiri, telah mengamankan dirinya sendiri. Wa tawakkala bihi malakan yahrusanihi minasyaitani wa atba'ih,
dan Allah akan memasrahkan kepadanya 2 malaikat yang akan menjaganya dari setan dan pengikut-pengikutnya. Ini salah satu manfaat dari membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Sebagaimana juga ada beberapa amalan yang lain yang bisa kita lakukan pada tanggal 1 Muharram yang pada tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Termasuk amalan yang bisa kita lakukan adalah menulis basmalah. Menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Ya, dan yang lebih bagusnya ditulis dalam keadaan kita mempunyai wudhu, dalam keadaan suci, ditulis di kertas yang putih dengan tulisan yang sebagus mungkin, ditulis sebanyak 113 kali dalam kondisi mempunyai wudhu dan menghadap kiblat yang lebih bagus. Kemudian kertas itu yang sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali dibawa kemana-mana, insya Allah lam yanal hamilaha makruhun fihi wala fi ahli baitihi muddata umrihi. Orang yang membawa kertas tersebut yang sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, maka orang yang membawa kertas tersebut tidak akan memperoleh sesuatu yang tidak disukai sepanjang umurnya, juga tidak akan mengenai kepada keluarganya. Ini salah satu manfaatnya. Wa idza laqiyahu hakimun dzalimun amina min syarrihi, dan jika ia bertemu dengan penguasa yang zalim, maka dia akan aman dari keburukannya. Yang pasti Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini adalah mukjizat, dan Al-Quran ini juga bisa menjadi obat. Jadi kita walaupun misalnya tidak langsung berkeyakinan bahwa itu yang bisa menyebabkan kita aman atau terhindar dari segala macam keburukan, tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini juga bisa dilakukan pada tanggal 1 Muharram. 1 Muharram yaitu tanggal hari pertama bulan Muharram, yaitu membaca surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ini ayat ini ditulis di kertas yang putih, tulis kertas yang putih dalam keadaan kita mempunyai wudhu. Kalau misalnya kita dalam keadaan tidak mempunyai wudhu misalnya, atau seorang perempuan sedang dalam kondisi haid atau berhalangan, bisa minta tolong kepada orang yang lain untuk menuliskan. Ditulis ini ayat surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99, ditulis di kertas yang putih dalam keadaan suci dan lebih baik menghadap kiblat. Kemudian setelah itu kertasnya ditaruh di wadah yang sudah diisi air. Kalau bisa itu wadahnya yang cukup besar sehingga nanti bisa digunakan untuk memercikkan air-air yang sudah kita campur dengan kertas yang sudah ditulis ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga cukup untuk dipercikkan ke seluruh ruangan yang ada di rumah. Jadi caranya itu adalah kertas yang sudah ditulis itu dimasukkan wadah yang sudah diisi air. Setelah itu airnya dipercikkan ke setiap sudut rumah, ke setiap sudut rumah atau setiap sudut kamar atau setiap sudut ruangan. Manfaatnya apa? Manfaatnya akan dihindarkan dari gangguan hewan-hewan yang membahayakan, yang menyakiti
orang yang menempati rumah itu, insya Allah. Misalnya akan dihindarkan dari ular, kalajengking, dan seterusnya. Dan bisa jadi akan dihindarkan dari gangguan-gangguan yang lain, baik itu gangguan yang terlihat, yaitu gangguan manusia, atau bisa jadi akan dihindarkan oleh Allah dari gangguan-gangguan makhluk halus. Itu ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan pada tanggal akhir bulan Dzulhijjah atau akhir tahun, dan juga bisa kita lakukan pada pembukaan awal tahun, baik pada malam harinya, dan juga bisa kita lakukan pada tanggal 1 Muharram, yaitu pembukaan awal tahun. Dan masih banyak lagi beberapa amalan yang bisa kita baca di beberapa referensi kitab-kitab yang bisa menjadi rujukan. Cukup ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.